Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tetap kita sehat, tetap kita bersukacita di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan karena firman Tuhan selalu menguatkan kita. Dan firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 1, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari mengingat dua kisah di dalam Alkitab. Kita ingat tentang Lot ketika Sodom dan Gomora akan musnah. Apa yang dilakukan Lot? Lot mengajak istrinya untuk bersama selamat. Tetapi kemudian sang istri melihat ke belakang. Ia melihat kepada harta benda. Ia melihat kepada kota yang musnah itu. Dan yang terjadi kemudian adalah istri Lot menjadi tiang garam. Mari kita lihat kisah kedua tentang Nuh. Ketika orang-orang mengatakan tidak waras, ketika orang-orang mengatakan mungkin Nuh gila. Karena apa? Nuh mendirikan bahtera, membangun bahtera ketika hari terik, ketika panas benderang, tetapi Nuh mendirikan bahtera. Dan kata Nuh akan datang air bah. Apa yang terjadi dengan orang-orang? Tidak mau percaya. Tidak mau mempercayai Nuh. Dan akhirnya mereka menghindari Nuh. Tetapi yang menarik dari kisah Nuh adalah ketika Nuh selamat, ia tidak selamat sendiri. Ada istrinya yang selamat, ada 3 anaknya yang selamat, ada 3 menantunya yang selamat. 8 orang selamat di dalam bahtera Nuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan tentang ini semua? Yang mau dikatakan adalah ketika kita mungkin ada pelanggaran, berbuat salah, kita sering mendapat nasihat oleh orang-orang sekitar kita untuk kembali melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di saat ini kita mau diingatkan bukan hanya untuk diberi masukan, diberi nasihat, tetapi dikatakan, hai kamu yang rohani, kamu harus memimpin seseorang yang kelihatan salah, kedapatan berbuat pelanggaran, pimpinlah itu ke jalan yang benar, di dalam roh yang lemah lembut. Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Benarlah ketika Yehezkiel mengatakan kita adalah penjaga roh. Ketika kita melakukan yang salah, kita harus menasehati dia. Kita wajib untuk menegurnya supaya orang yang kedapatan melakukan pelanggaran boleh kembali ke jalan yang benar. Juga ditulis di dalam Galatia ini. Paulus menulis ini supaya antara jemaat itu boleh saling membantu. Antara jemaat boleh saling meringankan permasalahan. Antara jemaat boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini alasan kenapa ada ayat ini. Supaya saling membantulah kamu. Ketika kita selamat, jangan bahagia kalau kita selamat sendiri. Mari kita ajak keluarga kita, mari kita ajak orang-orang sekitar kita untuk sama-sama selamat. Ketika kita sering berdoa, jangan bahagia ketika hanya saja kita yang rajin. Tetapi kita pun harus ingat anak-anak kita yang harus belajar berdoa dan harus menyukai doa. Kita mengingat keluarga kita yang juga sebaiknya memang harus tahu dan menyukai doa. Bukan selamat sendiri. Dan ini yang mau dikatakan saling membantulah kamu. Kamu yang mana? Kamu yang rohani. Apa maksudnya kamu yang rohani? Kamu yang tahu membedakan apa yang baik dan tidak baik. Kita yang berdoa, kita yang membacakan firman Tuhan, kita yang rohani, jangan bangga ketika kita kudus sendiri.
bersikap baik sendiri. Ternyata dikatakan bantulah orang-orang lain yang mungkin lupa akan apa yang harus ia lakukan. Rasul Paulus tidak ingin ada orang bermegah dengan kebaikannya sendiri. Rasul Paulus tidak mau ada orang bermegah yang lain jatuh. Paulus mau bilang, ayo saling membantu. Ayo sama-sama mendapatkan kerajaan Allah. Ayo sama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayo sama-sama mendapat mahkota kehidupan. Terus kita berlari sampai kita mengakhiri pertandingan dan kita menang di dalamnya. Ini yang diserukan di ayat kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kenapa kita harus menasehati? Karena terlebih dahulu Tuhan pun menasehati kita di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam kejadian sehari-hari Tuhan mengingatkan kita, dan wajarlah kita juga boleh menjadi orang yang mengingatkan orang lain dalam rangka saling membantu. Dan ditekankan di sini sambil engkau tetap waspada. Jangan sampai kamu masuk juga dalam pencobaan. Jangan kita bermegah diri, saya bisa. Saya mampu untuk melewati tantangan. Saya tidak akan tergoda. Di sini dikatakan jangan bermegah. Karena apa? Tetap waspada. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan kuatkan kami ketika kami menghadapi hal ini. Dan jangan sampai kami sama-sama jatuh ke dalam pencobaan. Tugas kita untuk menarik seseorang untuk tidak masuk ke lubang. Jangan ketika kita menarik, malah kita yang terjatuh. Disinilah firman Tuhan boleh mengingatkan kita, kuatlah, waspadalah, lakukan apa yang harus kita lakukan, tetap dengan kekuatan Tuhan. Jangan bermegah, jangan menjadi sombong rohani. Ingat, kita adalah orang lemah dan hanya Tuhan yang menguatkan kita. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan menguatkan. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami diingatkan ya Allah kami bahwa kehidupan kami bukan tentang diri kami sendiri. Bagaimana kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling membawa untuk menuju jalan keselamatan ya Tuhan kami. Dan di dalam proses itu jangan sampai kami jatuh ke dalam pencobaan, jangan sampai kami sombong rohani. Tuhan jauhkan itu daripada kami sehingga kami boleh menjadi berkat, biarlah kami menjadi terang ya Allah kami. Jangan biarkan terang yang ada pada kami malah menjadi kegelapan karena kami asik untuk menyombongkan diri kami. Tetapi di tiap hari kami meminta kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan di saat ini ajar kami semakin peduli terhadap sesama kami. Ajar kami untuk membawa keselamatan juga kepada orang-orang sekitar kami. Ajar kami di mana perkataan kami, tingkah laku kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan ampunkan kami kalau kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tuhanlah yang berkehendak di dalam kami. Tuhanlah yang membantu kami. Ampunkan salah dosa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.